Shalom, teman-teman yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saya kembali membagikan renungan firman Tuhan untuk memberkati kita semua, diambil di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 berkata demikian. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Ini tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Teman-teman dikasih Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini? Kita garis bawahi, dikatakan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapakah nama itu? Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Saya lanjut ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mungkin banyak yang bertanya-tanya saat ini, apakah Tuhan Yesus adalah Allah? Apakah Dia adalah Tuhan? Mungkin banyak yang mulai goyah imannya pada saat ini untuk mempercayai Yesus. Apakah Dia Tuhan? Begitu banyak yang kita lihat di media sosial yang membuat kita mempertanyakan Tuhan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kenapa kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, biar Roh Allah yang akan menuntun kita pada setiap kebenaran firman. Tidak boleh berpaku hanya mendengarkan saja di media sosial, tapi kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan sehingga kita tidak terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran yang ada saat ini, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus kita mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dikatakan di ayat 11 di dalam Yohanes 17, dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 14 ayat 7 berkata demikian, jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang mereka tanyakan, siapa? Bapa. Mereka ingin melihat Bapa, mereka ingin mengenal Bapa. Dan Tuhan Yesus berkata, sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kita tidak bisa berpikir secara manusia untuk mengenal Tuhan. Hanya dengan kekuatan Roh Allah yang hidup di dalam diri kita, maka kita akan mengenal bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 16 ayat 26 berkata, pada hari itu kamu akan memohon dalam namaku. Pada hari itu kamu akan memohon dalam namaku. Di dalam nama siapa? Di dalam nama Yesus. Tuhan ketika murid-muridnya terombang-ambingkan di atas perahu karena angin yang dahsyat, Tuhan sedang tidur. Ketika mereka membangunkan Tuhan, Tuhan menghardik, membuat laut dan angin itu menjadi tenang. Tuhan tidak berbicara di dalam nama siapa. Tuhan hanya menghardik, karena Dia adalah Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Nama yang berkuasa, dan setiap lutut bertekuk lutut di dalam namanya dan memuji namanya. Bahkan alam semesta bertekuk lutut di dalam namanya. Alam semesta mendengar namanya dan takut dan gemetar karena namanya. Teman-teman dikasih Tuhan,
Kalau kita membaca kebenaran firman, Tuhan akan menuntun siapa dia sebenarnya. Jadi tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi di dalam diri kita. Apakah dia Tuhan? Apakah dia Allah? Tapi Roh Kuduslah akan menuntun kita dan membuat kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Karena dia berkata, supaya murid-muridnya menjadi satu sama seperti kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, masihkah kita bertanya-tanya apakah dia Tuhan? Apakah dia Allah? Ya, dia adalah Tuhan dan Allah di dalam hidup kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup untuk menuntun kita masuk ke dalam kerajaannya. Tanpa melalui Yesus, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk itu kenapa dia harus datang ke dunia? Supaya dia membawa jalan bagi setiap kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dia Allah yang rela datang mengosongkan diri sebagai seorang hamba di dalam rupa Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Jangan lagi bertanya-tanya, tapi percayalah bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa dia adalah Allah. Firman Tuhan ini bukan untuk diperdebatkan, tapi firman Tuhan ini kiranya ketika kita mendengar dengan bahasa yang sederhana saya sampaikan, kiranya Roh Allah yang akan membuat teman-teman dan saudara-saudara mengerti bahwa dia, Yesus, adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan memberkati, shalom dan God bless you.